Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Malik, terdengar jelas suara saya? Suaranya kok munculnya dari ini ya, dari Bluetooth. Nanti kita tunggu Mbak Rahma nih. Halo. Ya, halo. Kedengaran jelas suaranya. Oke. Oke. Gimana sehat Kang Malik? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Alhamdulillah. Mas Syarif? Nanti Mas Syarif tunggu Mbak Rahma. Siap. di Wasong kan ya? Ansong apa Wasong sih? Emsong. Ansong. Emsong ya. 2 jam dari Ansan. 2 jam dari Ansan. Assalamualaikum Mbak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya, Mas? Alhamdulillah. Kedengeran. Kedengaran jelas. Mbak Rahma, apa kabar Mas Aji? Keluarga Kang Malik, baik, keluarga. Gimana nih Teh Cucun dan anak-anak? Alhamdulillah sehat. Nanti habis Lebaran katanya Malik. tanggung mau ngerasain Lebaran di Indonesia dulu. Boleh kita buka aja kali Mas Syarif yang buka gimana? Baik, siap. Saya yang buka ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat yang tiada tara ya, sehingga kita semua dapat merasakan bulan puasa Ramadan ini kan, yang bulan penuh berkah ini, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah, dari zaman kuno hingga sekarang zaman 4.0. Baik, seperti tema kita pada sore hari ini, kita akan membahas tentang kerja di Korea, membawa keluarga, mengubah visa E9 menjadi visa E7. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Syarif Hidayat, saya juga PMI Korea Selatan, pemegang visa E9. Kebetulan saya menjadi wakil dari PKS Korsel, ditugaskan untuk menjadi host pada sore hari ini, dibantu dengan Mbak Rahma, dan kita juga telah mengundang narasumber yang tidak kaleng-kaleng tentunya ya, PMI yang tentunya sudah memegang visa F2 gitu kan. Tapi pada sore hari ini sebelum kita membahas visa F2, tentu kita dari S9 kalau mau upgrade visa itu harus ke E7 terlebih dahulu. Jadi sore hari ini kita akan membahas fokusnya tentang ke visa E7. Sebelum itu saya perkenalkan pada Mas Malik ya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, annyeonghaseyo, yorobun, jo Indonesia unsaraminde, Malik irago hamnida. Aku biasa si ponjondong do kajuk kirang salgo isnida. Manlaso banggap senida kamsahamnida. Wah, titelnya ada di bawah ini ya. Itu kira-kira kalau bahasa Indonesianya apa tuh Mas Malik? Perkenalkan, saya Malik, biasa dipanggil Malik. Dari 2008 saya pertama kali datang ke Korea itu, sama seperti rekan-rekan semua, kebanyakan datang ke sini dengan visa S9 dulu. Baru setelah itu di tahun 2013 saya ikut ujian dan alhamdulillah sampai sekarang upgrade visa ke E7. Kemudian saya pulang untuk nikah dan saya bawa istri ke sini. Sampai sekarang alhamdulillah bisa bersama-sama dengan istri dan beranak pinak di sini. Masya Allah.
Wah, Nah, luar biasa, Masya Allah. tapi sebelumnya nih, Ya. bahkan ada yang nggak tahu visa itu apa gitu. Jadi waktu saya buka question box di story, ternyata ada yang nggak tahu visa itu apa. Jadi teman-teman, visa adalah dokumen yang kita butuhkan untuk masuk ke sebuah negara. Cuma nggak semua negara ya butuh visa. Contohnya kayak kita ke Malaysia itu nggak perlu ya visa, bebas visa. Tapi kalau kita mau ke Korea kita butuh visa. Nah, ada beberapa macam tipe visa ya untuk orang yang bekerja di Korea itu biasanya menggunakan visa S9 seperti Mas Haris sekarang ini ya memegang visa S9. Nah, terus nanti kalau kita mau bawa keluarga, kita bisa upgrade ke visa E7 yang sudah dilakukan oleh Kang Malik. Nah, itu kira-kira prosesnya gimana tuh Kang? Susah nggak? Dibilang susah enggak, dibilang susah. Artinya gini, butuh tantangan dan perjuangan gitu. Apalagi sekarang kan sistemnya itu jadi sistemnya poin. Jadi kita harus meraih poin tertentu untuk dapat istilahnya tiket lah, untuk dapat tiket untuk bisa ganti ke E7. Dan kalau misalnya poin kita di bawah standar yang ditentukan oleh imigrasi, maka kita tidak berhak, bukan tidak berhak, maksudnya tidak bisa gitulah, tidak bisa untuk mengajukan visa tersebut, untuk upgrade visa tersebut gitu. Oh gitu. Jadi baik, Mas pertama, Malik. Ya, silakan. Yang pertama. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menghitung poin untuk diri kita sendiri gitu. Poinnya dari mana? Poinnya banyak sih. Pertama dari mulai pendidikan, terus dari usia, dari pengalaman kerja di Korea, dari kemampuan bahasa. Ya, salah satunya seperti itu gitu. Poin-poinnya dihitung. Nah, kalau misalnya memenuhi standar poin yang ditentukan oleh imigrasi, baru boleh kita mengajukan untuk pergantian visa tersebut. Baik. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai apa itu visa E7, prosedurnya seperti apa, tapi harusnya kita lebih tahu dulu apa sih visa E7 itu. Jadi saya mau nanya ke Mas Malik nih tentang aspek ASKA di Mega, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana tentang visa E7 sendiri. Jadi dimulai dari apa sih visa E7 itu, Mas Malik? Jadi pemerintah Korea itu sebetulnya ingin apa ya, tenaga-tenaga pekerja dari asing itu, mereka itu ingin mempertahankan gitu. Intinya seperti itu. Makanya yang dari S9 itu kan, kalau S9 kan sekarang dibatasi ya. Maksudnya dia nggak bisa selamanya terus di Korea kan, cuma 4 tahun 10 bulan harus pulang. Nah, di satu sisi pemerintah Korea itu masih memerlukan tenaga kerja gitu di Korea. Tapi di sisi lain pemerintah Korea juga nggak mau orangnya kok jangan itu aja gitu. Kan jadi kalau misalnya S9 kayak dulu kan, S9 itu nggak ada batasannya. Kamu mau terserah mau berapa tahun terus diperpanjang. Nah, kalau kayak itu kan jadi istilahnya orangnya itu terus gitu. Jadi nah, pemerintah Korea itu membuat sebuah regulasi bagaimana nih supaya di satu sisi yang kerja ke Korea itu bergantian, tapi di satu sisi yang lain juga tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga terampil bisa terus dipertahankan di Korea. Makanya dibentuklah E74 ini. Dulu kan E74 itu nggak ada sebetulnya, baru-baru gitu. Dulu yang ada itu E71 justru benar-benar tenaga profesional yang didatangkan dari Indonesia gitu ke Korea, atau dari luar Indonesia, dari luar Korea gitu, untuk masuk ke Indonesia. Jadi benar-benar profesional E71. Atau tenaga mahasiswa yang kuliah di Korea kemudian lulus, kemudian bekerja di Korea. Nah, hanya itu aja, bekerja di Korea itu aja dulu. Jadi belum ada E74. Tapi mengingat jumlah tenaga kerja yang sangat terbatas gitu kan, kalau ngandelin mahasiswa yang kuliah di sini gitu, makanya ditempuh jalan, gimana nih kalau misalnya S9 aja, tapi yang terampil aja kita pertahanin untuk bisa terus bekerja di Korea ini gitu loh. Oh gitu. Yang saya tahu gitu. Wah, luar biasa sekali. Kalau S siapa nih?
siapa sih yang bisa aja ngajuin untuk upgrade visa ke visa E7? Apakah dari phishing juga bisa? Kalau di Korea sendiri kan ada manufaktur sama phishing tuh. Kalau manufaktur itu kan bisa ngajuin visa E7. Kalau dari phishing sendiri itu gimana tuh? Apa? Phishing juga bisa, dari S10 Oh, sama bisa. S9 juga Phishing bisa. juga bisa. Tapi Bisa. misalkan phishing kan udah megang visa E7 nih, dia udahlah saya mau ke bidang manufaktur aja gitu yang lebih nyaman, itu bisa nggak? Oh, nggak bisa, Mas. Malah saya Oh, juga nggak bisa. E7 itu ya, jadi kan istilahnya spesialis gitu loh, Mas. Jadi meskipun saya E7 misalnya, terus saya ingin pindah ke pabrik yang lain, itu nggak bisa jalur ini, Mas, beda jalur. Misalnya kalau Oh, misalnya saya gitu. ahli di las, itu harus ke pabrik las lagi. Kalau saya Oh, pabrik gitu. di mesin CNC, harus ke CNC lagi. Orang Oh, namanya juga spesialis, tenaga ahli gitu. Jadi nggak bisa tenaga ahli. dari tukang las jadi ke koki, nggak bisa. Nah, Yes. seperti Terus itu. kapan? Phishing Kapan sih kita bisa ngajuin visa ini upgrade visa tuh kapan? secara aturan bakunya itu harus lebih dari 5 tahun. Oh, Jadi oh harus 5 untuk tahun kerja di ya, Korea gitu ya. kerja Dan di Korea selama secara 5 resmi, tahun itu kalau pindah-pindah pabrik nggak masalah. Apa nggak harus di masalah, pabrik yang Oh, nggak masalah. Yang nggak penting 5 tahun kerja masalah. di Korea gitu. Tapi kan tadi katanya kalau S9 4 tahun 10 bulan harus pulang. Gimana kan? Nah, makanya yang ganti E7 itu mereka yang udah re-entry. Ah, Yang Gitu. udah jadi dua udah periode di dua sini kali ya. gitu ya Udah datang. dia periode. Kecuali kemarin nih beruntung banget banyak teman-teman yang dapat visa Corona. corona, ya kan? Nah, Jadi tambahan Dapat ya. 5 tahun 10 ada bulan. tambahan visa 10 berapa? 10 1 tahun ya? 10 bulan ya? Tambahan visa. Tambahan 1 tahun. Oh, setahun. Tambah 1 1 tahun. tahun kan. Jadi mereka nggak usah pulang ke Indonesia Iya, dulu, nggak bisa usah langsung ngajuin pulang. karena memang batasnya sudah melampaui 5 tahun. Gitu. Terus ada periode waktu tertentu nggak buat upgrade visa? Biasanya di bulan Mei atau di bulan apa gitu? Iya Jadwal-jadwalnya itu ada, Mas. gitu. Ada Oh, ada. jadwal-jadwalnya. Oh, Jadi gitu. kita kalau misalkan kita udah siap, harus selalu pantau dari imigrasi beritanya supaya nggak kelewat. Gitu. Terus gimana sih kita bisa buat upgrade visa itu? Gimana dalam artian Di mana? Kita harus datang ke Nodombu atau kita harus datang ke imigrasi atau kita cukup bilang aja ke kantor kita gitu. sebetulnya secara mandiri juga bisa. Oh, sudah Kita itu yang pertama itu telepon pihak imigrasi, terus bilang aja saya itu mau ganti visa ke E7, gimana caranya? Nah, atau tolong dong kirim ke email persyaratannya atau SMS gitu ke HP untuk persyaratannya. Nanti dari pihak imigrasi mengirimkan persyaratan apa aja yang harus dibawa. Nah, setelah kita dapat apa aja yang harus disiapkan, dokumen apa aja yang harus disiapkan, kita konsultasi dengan pihak kantor pabrik, dengan pihak kantor. Kalau misalnya pihak kantor bisa sanggup untuk membantu dalam menyusun dokumen yang kita perlukan, itu sebetulnya kita tinggal siapin dokumen langsung ke imigrasi, langsung bisa diajuin saat itu. Tapi tapi di lain pabrik juga ada kadang-kadang yang pabriknya terlalu sibuk terus pokoknya mereka itu kayak yang angkat tangan, banyak teman-teman kayak gitu. Makanya teman-teman sering atau banyak yang pakai jasa pengacara. Oh gitu, bisa jasa pengacara bisa. Tapi kalau nggak salah bayar katanya. Tapi pengacara ini dia itu tugasnya hanya menyiapkan dokumen yang diperlukan gitu. Jangan salah persepsi ya. Jadi pengacara itu sebetulnya tidak bisa mengkatrol atau menaikkan poin kita. Kadang-kadang suka salah itu, Mas,
gimana kalau pakai pengacara aja biar tenang. Loh, kamu itu poinnya nyampe enggak gitu. Jadi gitu. yang saya harus luruskan di sini bahwa pengacara itu hanya sebatas untuk menyiapkan dokumen, membantu dalam persiapan dokumen. Adapun kalau masalah poin sebagai segala macamnya itu tergantung diri kita sendiri, tergantung maksudnya kemampuan kita sendiri, apa kita udah mumpuni apa belum. Itu pengacara angkat tangan kalau di situ. Jadi begitu. bukan calo kayak di Indonesia ya, kalau di Indonesia. Bukan seperti Indonesia yang asal ada duit beres gitu. Terus Mas Malik ini mengapa sih pengen ganti visa dari E9 ke visa E7? Itu alasan yang mendasar itu apa? Dan iya, siapa sih yang menjadi role modelnya gitu? Wah, gitu kan. Pastilah ada. Saya pengen kayak itu E7 gitu kan. Justru dulu itu masih jarang, bahkan mungkin tahun 2013 itu mungkin salah satunya. Maksudnya yang pertama gitu loh. Yang pertama yang ke E7 itu dulu 2013 itu masih nggak seramai sekarang gitu. Saya hanya mikir saya masih betah di Korea, tapi saya juga nggak mau LDRan sama istri gitu. Itu sih benar saya itu aja. Jadi dulu nggak mikir apa-apa, pokoknya saya pengen saya kerja di sini tapi nggak ninggalin keluarga gitu loh. Gitu. Itu aja sih motivasinya dulu. Siap. Gimana ya, udah dijelasin tadi kan, datang ke imigrasi persyaratannya apa aja gitu kan. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Malik, pabrik apa kalau boleh tahu? Bekerja di bidang apa? Mungkin tahu MCT. MCT itu apa ya, sejenis mesin bubut yang otomatis, susah dijelaskan ya. Jadi kita itu bikin spare part mesin, intinya bikin spare part mesin gitu. Terus tapi kalau di Korea sendiri, ketika Kang Malik mengajukan itu langsung berhasil atau ada gagal-gagalnya dulu? Ke imigrasi maksudnya? Udah lengkap nih poinnya gitu. Maksudnya ada yang kurang. Biasanya kan suka gitu kan. Ini kurang. Alhamdulillah saya sebelum ke imigrasi itu benar-benar dicek, benar-benar dicek, ditelaah itu ini yakin benar gak? Tapi insya Allah yakin, alhamdulillah nggak ada kendala dulu itu. Langsung go. Masya Allah. Dibandingkan kesempatannya, dibandingkan dulu waktu Kang Malik mengajukan visa E7 dibanding sekarang nih, kira-kira kesempatannya gimana Kang Malik? Apakah semakin sempit untuk mengubah visa E9 menjadi? Jadi tantangannya itu bersaing dengan negara lain. Gitu. Jadi kan sistemnya ranking, Mas. Sebetulnya poin 52 aja untuk sudah memenuhi syarat untuk ngajuin visa ke E7, 52 ya. Tapi dari semua negara yang daftar itu di ranking semua. Tahun ini aja diambil itu sekitar 630-an, itu yang poinnya 74 gitu. Jadi ya tantangannya bersaing dengan mungkin sama kayak IPS dulu ya, IPS topik. Pasti sama banget kayak gitu. Jadi sistemnya di ranking gitu, Mas. Semua gitu bisa ngajuin, tapi yang masuk itu yang sama imigrasi di ranking paling tinggi gitu. Berarti perjuangannya ini benar-benar ya. Terus ada biaya nggak sih Mas Malik itu buat ngajuin visa E7? Kalau mandiri tadi seperti saya bilang cuma sama orang kantor, minta bantuan orang kantor, itu nggak ada biaya sama sekali. Yang jadi biaya itu saat kita meminta bantuan pengacara. Itu mereka rata-rata minta antara 3,5 sampai 4,5 juta won. Ya. Gitu. Won, wow. Ya, bukan rupiah. Rupiah kan sekitar 40 jutaan lah ya. 45 juta. 40-50 jutaan lah ya. Tapi ada garansi nggak misalkan minta bantuan pengacara gitu? Pengacara pun gini, dia pengacara juga suka, dia nggak apa, kalau pengacara yang benar ya, dia itu lihat
kita dulu, lihat kemampuan kita dulu. Kamu udah ngitung poin dulu belum? Coba kamu ini ditanya, kamu ini pendidikannya apa? Punya sertifikat topik apa, KIP apa enggak? Itu mereka juga nggak mau, kan mereka juga punya ini ya, punya nama juga. Artinya kalau mereka gagal juga kan namanya mereka jadi jelek juga gitu. Mereka juga pengen gol istilahnya gitu. Itu kalau pengacara yang baik kayak itu. Tapi ya orang Korea juga ada sih yang nakal gitu ya. Ada dengar teman cerita udah masuk duit 2.500.000 uang muka, tapi karena poinnya kurang gagal. Ada yang kayak gitu. Terus uangnya nggak kembali. Waduh. Tapi ya harus hati-hati juga. Jadi itu yang mau saya tekankan adalah boleh pakai pengacara, tapi lihat kemampuan kita dulu. Maksudnya kita tuh kira-kira poin kita nyampe nggak sih untuk mumpuni nggak untuk E7 itu gitu loh. Jangan main asal pengacara aja gitu. Iya, pengacaranya juga harus yang kredibel ya, dia beneran memperhatikan ini nggak syarat-syaratnya. Tadi kan udah dibilang tuh udah bawa istri dan sampai beranak pinak di sini nih. Tapi sebelum membahas itu, kelebihan dan kekurangan visa E7 itu sendiri seperti apa, Mas Malik? Kelebihannya tadi yang pertama itu bisa kita terus-menerus lama-lama di sini gitu ya. Selama pabriknya membutuhkan terus bisa diperpanjang, nggak ada batasannya gitu. Mau sampai kakek nenek terserah gitu selama pabriknya membutuhkan. Terus yang kedua tadi bisa dimungkinkan untuk bisa mengundang keluarga, anak, istri gitu di sini. Terus yang ketiga saya pernah upload juga itu loh, dipermudah dalam bikin SIM Korea. Oh, SIM Korea. Gak tahu visa yang lain masih ini loh. Visa yang lain masih harus ujian. Kalau E7 itu saya dulu ke kantor pembuatan ke kantor pembuatan SIM. Terus saya mau bikin SIM katanya. Terus habis itu sama petugasnya dia gini, kamu harus ujian dulu. Aku langsung aja nyela, Pak, saya E7 gitu. Emang E7 nggak usah ujian? Nggak usah, Pak. Beneran? Iya. Terus dia ngambil kayak Pak Rimbon gitu. Oh iya, E7 nggak usah ujian, katanya gitu loh. Beneran. Mungkin itu, nggak tahu kalau visa yang lain masih juga sampai sekarang itu masih harus ujian. Meskipun kita bawa SIM dari Indonesia gitu. Tapi jadi nah, ini itu, kalau anak istrinya itu berarti apa, Kak Malik, visanya? Visanya itu F3. F3 ya? Itu kayak bisa ikut suami gitu. Itu tadi kan di poin kedua itu dibilang bisa ajak keluarga. Keluarga yang dimaksud itu keluarga internal aja atau misalkan ponakan, tetangga itu boleh nggak sih dia? Karena keluarga banyak sekali gitu yang nanya ke saya gitu kan. Bisa nggak dari Korea itu calling visa gitu kan? Setahu saya nggak bisa gitu, harus ikut ujian G2G dari BNP2TKI gitu kan. Bisa nggak itu, Mas Malik? Calling visa gitu kan buat E7 masih terbatas ke keluarga inti, Mas. Keluarga inti, oh gitu. Yang ada di kartu keluarga gitu. Kecuali kalau misalnya visanya udah F, mungkin di luar keluarga bisa. Makanya saya Mas Malik kan sekarang itu udah ada F ya. Keduanya nih kayaknya nih, yang soal visa. Oh iya. Kalau dibahas sekarang nggak seru nih. Nggak seru, udah setengah jam lagi malah ini. Tadi belum ada tadi kan kelebihannya, saya belum nyebutin yang kekurangan. Kekurangan E7 itu tadi, kalau pindah kerja itu harus cari kerjaan atau pabrik yang relate dengan background kita. Gitu. Di bidang spesialisnya ya? Spesialisnya, kelas gitu. Terus yang kedua, perpindahan itu nggak kayak E9 keluar pabrik, bisa cari ke pabrik yang lain, tapi kalau E7 itu harus ganti dulu, visa dulu ke D10, visa pencari kerja. Sama kayak yang lagi kuliah di Korea, kan mereka habis lulus itu dari D2 langsung ke D10 kan. Nah sama,
kita juga ke D10 dulu visa pencarian kerja. Nah, baru di situ dikasih waktu 6 bulan buat cari kerja. Kalau ada saja yang mau nerima, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada yang nerima, ya Pulang. harus pulang juga gitu sama. Tapi istrinya di sini boleh kerja nggak secara aturan Nodongbo atau Depnangkap? Secara aturan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Gimana Mas Arif, tertarik upgrade? Waduh. Kalau saya udah punya pasangan di sini tertarik lama-lama gitu kan. Saya jangan lama-lama jomblo di sini lah, pulang dulu nikah gitu kan. Terus Mas Malik ini ada saya doakan Mas, mudah-mudahan istrinya banyak. Istrinya banyak. Amin, amin. Amin. Ini Mas Malik ada titipan dari netizen gitu. Mas Malik kan tadi dibilang ya hamil, istrinya di sini dan melahirkan di sini. Jadi perhatian sosial atau bantuan sosial dari pemerintah Korea sendiri itu terhadap WNA, ya kita statusnya WNA di sini itu seperti apa? Ada bantuan nggak sih? Selama pengalaman saya dulu waktu hamil itu kita dinyatakan hamil aja, bahwa surat kehamilan dari klinik itu bisa diajuin ke kantor kecamatan, itu dapat bantuan untuk kehamilan dan sampai melahirkan. Itu dulu 1 juta. Nggak tahu sekarang ya, 1 juta won. Iya, 1 juta ya, Mas. 1 juta won. Ya, kan? 1 juta. 1 juta won. Jadi itu untuk keperluan USG gitu kan ya? Iya, ya, tapi buat pemeriksaan nggak bisa diambil ya duitnya. Nggak bisa diambil secara cash, tapi digesek pakai ATM gitu. Nah, ada juga nih yang nitip pertanyaan nih Kang Malik, kalau perempuan itu memang lebih susah ya katanya upgrade visanya 9 ke E7. Nggak ada perbedaan sih. Sama asal aja poin, ya yang asal poinnya aja. Mereka itu nggak lihat cewek cowok, tapi lihatnya poin, Mbak. Di ranking itu berdasarkan poin gitu. Terus kalau ada yang nanya gini, cari kerja di Korea susah nggak sih gitu? Itu jawabnya gimana kalau kamu? Untuk siapa nih? Untuk yang di Indonesia? Iya, atau di Indonesia. Wah, kerjaan mah di sini mah asal bisa masuk ke Korea kan, untuk yang ilegal juga welcome banget tuh orang Korea tuh di sini kan, pabrik-pabrik di sini. Justru sampai saat ini sejak pandemi itu masih banyak banget tenaga kerja lowongan di sini itu, cuman ya itu prosesnya itu harus mengikuti jalur G2G. Ya, yang beda kayak penting dulu kan legal, terus bisa baca bahasa Korea ya Kang Malik ya, baru mikirin lowongan. Silakan netizen kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan boleh di kolom pertanyaan. Jadi sudah ada yang nanya. Ini tahun ke berapa di Korea kalau boleh tahu? Saya 15. Masya Allah, baru tuh 15 tahun. Udah 15 tahun guys di Korea guys. Anaknya 2 ya Kang Malik ya? Iya, alhamdulillah anak 2, dua-duanya lahir di Korea. Dua-duanya lahir di Korea tuh. Pasti teman-teman pada pengen banget, banyak banget yang mau kerja, mau tinggal di Korea gitu ya. Yang penting teman-teman usaha aja dulu, cari-cari lowongan sambil belajar bahasa Korea gitu. Gimana Kang Syarif, ada pertanyaan lagi? Enggak, ini kalau misalkan saya nih visa E7 gitu kan, saya misalkan punya adik laki-laki gitu, saya mau katanya bisa undang keluarga, tetap nggak bisa itu walaupun laki-laki buat kerja di sini. Buat kerja harus G2G tetap Mas. Tetap harus G2G ya. Jadi kita itu ngundang itu hanya sebatas undangan biasa, kunjungan gitu, istilahnya kunjungan. Tapi untuk kerja itu tetap saja nggak bisa. Begitu. Nah, ada nggak sih Mas Malik kriteria atau hal-hal yang bisa membuat visa Mas Malik ini hangus gitu, misalkan melanggar lalu lintas gitu kan, ada nggak sih kayak gitu? Oh iya Mas, itu benar, melanggar lalu lintas itu poinnya gede.
maksudnya sanksinya itu gede. Jadi kalau kita itu pernah melakukan kesalahan, misalnya melanggar rambu lalu lintas terus yang menyebabkan kecelakaan besar misalnya, itu poinnya ada pengurangan poin di situ gede banget. Kan kalau E7 itu harus mempertahankan poin. Kalau perpanjangannya itu kan harus 52 poin. Setiap perpanjangan, setiap 2 tahun sekali ada perpanjangan. Nah, 52 poin itu kalau ada catatan kriminal atau kalau ada catatan tadi kecelakaan lalu lintas, itu poinnya bisa dikurangi gede banget, Mas. Jumlah poinnya berapanya tergantung besar kecilnya pelanggaran yang kita lakukan. Jadi misalkan dalam proses perpanjangan itu nggak sampai 52 poin, kembali ke E9 atau gimana? Iya, itu yang enggak, pulang. Pulang. E7 enggak, kita itu bisa upgrade, nggak bisa downgrade. Iya, kalau E7 kayak tadi, kalau E7 kita nganggur di D10, kita cari kerja nggak dapat ya harus pulang, Mas. Kecuali kalau kita waktu berapa lama? Ilegal. Itu 6 bulan D10. 6 bulan D10 ya. Jadi selama kita memegang visa E7 itu harus dipertahankan poinnya gitu. Harus dipertahankan poinnya. Oh gitu. Makanya untuk yang ini yang E9 yang berniat mengajukan visa ke E7 ataupun yang sudah E7 itu saya sarankan ikutan KIP. Kenapa? Apa sih KIP itu? Itu program khusus dari imigrasi untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Itu sertifikat tersebut bisa digunakan untuk tambahan poin. Itu sampai 30 poin ya kalau kita sampai level 5 itu. Nah, itu KIP aja itu udah 30. Terus yang lainnya apa? Yang lainnya dari pengalaman kerja. Kalau bisa kerja itu jangan pindah-pindah gitu. Pengalaman kerja selama 6 tahun lebih itu poinnya 15. 20 ya sekarang. Itu ngaruh juga. Terus itu udah 45 ya. Terus yang penting ini tabungan. Kalau bisa jangan semuanya ditabung ke Indonesia deh. Nabung juga di Korea gitu. Buat apa? Buat tambahan poin. Kita dapat 30 juta itu dapat poin 5. Lebih besar, lebih gede poinnya. Berarti poin ini harus diperhatikan betul-betul ya selama kita memegang visa E7. Kalau saya yang S9 kan kayaknya nggak ada beban mikirin poin gitu kan. Gitu sih, lebih simpelnya S9 itu seperti itu. Tapi kekurangannya ya nggak seperti Mas Malik, bisa berlama-lama di sini dan bisa mengajak keluarga tercinta gitu kan. Yang jomblo ya cukup meratapi aja di sini gitu. Nah, Mas Malik tadi nyambung ini ya, perhatian pemerintah Korea terhadap aspek sosial. Nah, waktu melahirkan di sini itu seperti apa sih perhatian dari pemerintah Korea terhadap anaknya Mas Malik itu? Kalau saya lihat di FYP beranda saya Instagram itu kan, yang di Jepang itu sampai hampir tiap hari katanya dijenguk sama bidan atau dokternya gitu, diperhatikan pola makannya gitu kan, segala macamnya gitu. Itu gimana tuh? Nggak sampai sejauh itu sih di sini perhatiannya. Cuman mereka mengingatkan aja kalau ada jadwal imunisasi dia lewat SMS. Kalau kita misalnya telat sehari 2 hari ditelepon, kenapa nggak imunisasi gitu loh. Paling sampai sejauh itu aja, nggak nyampe seperti itu. Udah melahirkan itu ada tunjangan lagi nggak? Katanya waktu itu kan kalau hamil dapat 1 juta won tuh di ATM-nya. Kalau punya anak gimana tuh? Ada tambahan lagi? Hamil sampai melahirkan, Mas. Oh, 1 juta tuh. Wah. Tapi pengalaman saya itu 1 juta itu nggak habis malah. Oh, nggak habis. Melahirkan cuma berapa ya? 400-an. Masih banyak sih saya itu. Iya. Kayaknya tapi ya itu
Wah. berobat tiap minggu, nggak tiap minggu juga. Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Bulan sekali ya biasanya kalau iya. hamil kan. Nggak nyampe 1 juta itu nggak nyampe. Ya maksudnya cukup lah pas-pasan. Tapi untuk gaji sendiri sama nggak sih kayak visa-visa yang lain? Apa kayaknya lebih tinggi? Itu tergantung kesepakatan dengan Sajangnin. Gitu. Kalau saya dulu pakai ini, bukan ngancem ya istilahnya. Saya mau keluar nih, kenapa aku udah lama di sini tapi kenapa nggak naik-naikin? Udah, kamu mintanya berapa gitu. Jadi nggak ada aturan sih, misalnya kita jadi E7 tiba-tiba gaji naik, nggak juga. Tetap aja itu tergantung kesepakatan antara kita dengan Sajangnin bosnya. Tergantung deal-dealannya ya. Tapi masa sih kita udah lama kerja gitu, terus nggak ada perbedaan sama yang junior itu, kayaknya nggak mungkin deh. Pasti di teman-teman yang lain juga ada perbedaan, entah 200 300. Kalau di pabriknya Mas Malik sendiri ada berapa orang Indonesianya kalau boleh tahu? Orang Indonesianya 5 orang. 5 orang, dan visa E7-nya Mas Malik doang? Saya doang. Oh gitu. Kalau dari persentase Mas Malik, pemegang visa E7 dari Indonesia itu seberapa besar sih dibanding negara-negara lain? Atau paling kecil? Bukan paling kecil, ya bisa dibilang masih kecil. Dibandingkan dengan di orang Vietnam. Vietnam banyak banget, terus Bangladesh apalagi. Mereka itu kayak semangat banget gitu buat ngejar E7 itu. Iya. Taunya dari mana? Saya tahu itu dari waktu belajar KIP. Bayangin aja di kelas yang 30 orang, 20 orang, orang Indonesia cuma 1, saya sendiri. Yang lain pada kemana gitu. Sementara orang Vietnam banyak banget, Bangladesh. Kayak mereka itu kayak yang semangat banget kejar E7 itu. Nggak tahu faktor mungkin udahlah 5 tahun aja pulang, atau nggak usah lama-lama di Korea, mungkin nggak tahu juga, atau mungkin kurang informasi juga, kayaknya nggak deh, pasti ada aja informasi dari mana aja gitu mengenai E7 ini. Tapi kalau yang saya perhatikan masih sedikit lah orang Indonesia yang serius untuk kayaknya Kang Malik harus buat edukasi deh gitu, gimana caranya E7 karena di saya itu banyak masuk DM istrinya nggak bisa ikut gitu, suaminya gitu. Terus ya ini juga saya mulai sedikit-sedikit di TikTok. Masya Allah, apa nih TikToknya saya? Kimchi. Sama kayak ini. Udah beberapa video akhir ini saya bikin kayak ya gimana caranya untuk bikin KIP, untuk ikutan KIP, untuk rubah bisa kayak gitu. Mulai ini. Oh sama ini. Mulai saya. Terus topiknya itu harus topik berapa Kang Malik? Jadi nggak harus berapa, cuman kalau levelnya itu ada poin tersendiri gitu, Mbak. Semakin tinggi level, semakin tinggi poin. Kalau misalnya KIP itu paling tinggi itu kan level 5. Level 5 itu poinnya 30. Terus kalau level 4 ya di bawahnya berapa, 20 kalau nggak salah. Gitu. Berarti Kang Malik ini udah jago banget ya. Jago. Dibilang jago enggak, biasa-biasa aja, Mbak. Karena kan yang dipelajari juga ya nggak jauh dari grammar, struktur kayak gitu aja sih. Ya kalau nonton yang drakor udah nggak pakai subtitle ya. Tetap aja masih harus terus belajar. Tapi Mas Malik, tadi kan dibilang ya gaji ya lumayan agak lebih tinggi dari visa 9 dengan syarat kesepakatan dengan Sajangninnya. Mas Malik di sini kan bawa keluarga, istri dan anak. Itu untuk mencukupinya itu gimana kebutuhan
sehari-harinya? Bisa tercover apa ada tunjangan dari pabrik gitu kan? Tunjangan khusus dari pabrik sih nggak ada. Nggak ada. Kalau dari pemerintah Korea sendiri? Di masalah itu aja, di gaji aja. Kita pandai-pandai aja nego sama sarjangninnya. Saya kan sekarang udah berkeluarga, tinggal sama keluarga. Masa gaji segini-gini aja? Gimana lah kita pinter-pinter di situ. Sarjangnin juga pasti mikir, pasti ngitung. Oh iya ya, sekian. Alhamdulillah sih selama ini nggak kekurangan. Maksudnya pas-pasan juga nggak ada lah, masih bisa buat nabung. Gitu. Keluarga investasi alhamdulillah masih bisa nyimpan buat investasi. Terus anak istri juga nggak kelaparan banget. Masih bisa lah ke mall seminggu sekali. Waduh, seminggu sekali. Mantap. Kalau boleh tahu Mas Malik tinggalnya di Ansan ya? Iya, Ansan ya. Oh, Ansan, banyak orang Indonesianya di situ. Gimana, sudah ada pertanyaan dari para netizen? Belum ada sih kalau di saya. Di Mas Sarif ada nih? Takutnya saya... Di sini belum ada juga. Mungkin masih banyak yang belum ini ya tentang visa E7 gitu. Mas Malik, kalau bahasa Koreanya visa E7 itu apa kalau boleh tahu? Di ID card-nya. Kalau di saya kan visa E9 itu di Jeonmun Cheop Ija gitu. Jadi visa pekerja non profesional. Jadi tidak jarang tuh banyak sekali pekerja migran Indonesia yang mengalami ya hal-hal gitu deh, hal negatif gitu. Kalau E7 sendiri, kalau E7 sendiri gimana tuh? Apa ya, bahasa Koreanya lupa. Yang kalau di bahasa Inggris itu semacam spesialis desain. Oh gitu. Kayak kalau di Jepang dulu, kebetulan saya pernah di Jepang juga. Kayak kan ada Kensusei, ada Jisusei gitu loh. Ada pekerja yang non terampil, ada yang terampil. Itu aja sih. Itu yang terampilnya berarti ya? Iya. Jadi kalau yang gitu. Ntar saya review lagi. Kalau misalnya yang profesional berarti itu E71 ya gitu ya. Kalau yang tenaga ahli E74 gimana? Jadi gini, jadi E7 itu tenaga profesional, tapi E7 itu ada E71, E72, E73, E74, semuanya profesional. Cuman caranya, cara untuk meraih E7 itu beda-beda. Kalau dari E9 itu masuknya E74, istilahnya upgrade visa. Tapi kalau yang kuliah di sini terus melamar kerja di sini nanti masuknya ke E71. E7 juga, cuman beda-beda apa ya? Beda-beda. Cara untuk caranya untuk mendapatkan visa tersebut itu aja yang membedakan. Dari Indonesia juga sih sekarang mulai dibuka kayak pengelasan welder itu mereka pakainya E72 apa E73 gitu. Jadi E7 juga. Tapi di KTP nggak di spesifik E74 enggak, semua E7. Jadi bisa langsung datang ke Korea dengan visa E7 yang tadi. Nah, sekarang mulai dibuka. Sepertinya karena pandemi kemarin masih banyak butuh lowongan. Itu pemerintah Korea sekarang sedang membuka, tapi kesempatannya hanya sementara ini hanya di bagian pengelasan untuk galangan kapal. Gitu. Jadi minimal bisa ngelas gitu ya? Minimal bisa ngelas dan punya sertifikat ngelas internasional. Tapi itu masih bisa lewat P2P. Artinya dari LPK atau dari PT apa gitu bisa antar perusahaan, antar private gitu, bukan government. Itu dengan visa itu. Ini udah ada pertanyaan nih. Dari Kak Fatim, terus dan beda paspor jadi beda diperlakuin ya? Takut juga kalau diperlakuinnya yang kasar-kasar itu. Nggak semua sih gitu kan, nggak semua. Bukan beda paspor jadi beda visa aja. Karena namanya kalau visa S9 itu visa pekerja non terampil atau non profesional. Jadi kesannya itu ya gitu kan kayak nggak bisa bahasa atau apa. Tapi ternyata kita yang dari Indonesia sendiri nih lulus ujian bahasa, lulus ujian skill gitu kan. Tapi karena namanya non profesional, jadi anggapan negatif itu pasti selalu ada di pikiran
orang-orang Korea gitu. Lain halnya dengan yang mereka misalkan keturunan dari Korea, ada apa tuh F apa gitu kalau nggak salah, atau H2 gitu kan, pekerja yang punya keahlian gitu, itu mungkin agak dibedain sih. Terus ini ada lagi nih, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudara-saudara kita semua yang berada di Korsel selalu diberikan kesehatan, keselamatan, Amin. keamanan, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pengen sekali bisa ke sana tapi Allah belum mengizinkan. Ya, semoga dimudahkan. Di saya nggak masuk ini masa pertanyaannya. Kepanjangan. Nah, Mas Malik, selama megang visa E7 sendiri, ini nggak pernah pindah pabrik nggak gitu? Apa Enggak, masih di pabrik yang lama? Oh, masih di enggak. pabrik. Kan emang Yang pertama tadi juga kenapa nggak boleh pindah ya? boleh pindah? Tapi Ini jadi sama spesialisasinya. sama terus sesuai Poinnya kontrak kerja, Mbak. Sesuai kontrak. Misalnya kontrak kerja dengan pabriknya 2 tahun. Itu selama 2 tahun itu nggak bisa pindah. Jadi harus nyelesain SLC atau apa ya, kontrak dulu. Kalau baru bisa pindah gimana? Jadinya ilegal atau gimana? Apa turun poinnya gitu? Jadi ilegal. Masuknya ilegal. Oh, jadi ilegal. Gitu. Walaupun ada tanda tangan Sajang nih? Berarti kan kita itu melanggar perjanjian kontrak kan, kecuali kalau misalnya Sajangnya mengizinkan. Sama kayak S9 dalam hal ini. Sama kayak 9. Gitu. Terus tadi saya mau ngomong apa ya? Jadi lupa. Iya, jadi sekedar info buat teman-teman. Jadi kalau visa E9, visa PMI pada umumnya yang dari Indonesia, kalau mau pindah tempat kerja tapi masih dalam kontrak kerja gitu kan, kita nggak bisa sembarangan pindah tempat kerja gitu. Jadi harus ada perizinan atau tanda tangan dari Sajangnim gitu. Jadi nggak bisa tuh asal sembarang, oh saya pengen pindah gitu. Tapi kita udah pindah, sementara Sajangnimnya nggak tanda tangan di file, itu bakal menjadi ilegal atau bulbok ya bahasa Koreanya. E7 seperti itu juga ya. E7 seperti itu juga. Nah, beda dengan F2. Kalau mau seperti itu, pindah ke F2. Waduh, penasaran banget kan F2 itu seperti apa? Nantilah dibikin segmennya. Spill aja dikit, spill. Spill aja dikit. Visa F itu kan free, bebas. Jadi seperti layaknya orang Korea, mau keluar kerja, mau pindah kerja, keluar masuk sembarangan terserah. Terus mau nggak kerja, mau buka usaha aja deh, buka warung kecil-kecilan juga bisa. Gitu. Oh, betul. Itu yang membedakan kenapa saya upgrade lagi ke F2. Terus kalau misalnya nih teman-teman mau tahu persyaratan lengkap buat syarat-syarat visa itu, kita lihat kemana sih Kang Malik? Yang lebih mudah. Telepon 1345. 1345 terus nomor 8 bintang itu untuk saluran langsung terhubung ke petugas yang berbahasa Indonesia atau yang mengerti dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak salah ya itu 1345 terus 8 bintang itu langsung ke petugas berbahasa Indonesia. Nah, dari situ kita tolong mintain ini dong secara detail gitu, minta persyaratan untuk E7, bisa kirim ke email atau ke SMS. Nah, baru si SMS itu kita konsultasikan dengan orang kantor, terus setelah lengkap berkas-berkasnya, kita tinggal datang deh ke imigrasi buat ngajuin gitu. Gimana teman-teman, udah ada pertanyaan belum nih? Nih, kayaknya banyak banget ya notes-nya teman-teman, kalau bisa catat dari awal ini Masya Allah banyak ilmunya nih. Jadi memudahkan kalau misalnya ada niat untuk upgrade visa. Tuh. Ini udah tinggal 10 menit lagi nih, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin masih ditanyakan, penasaran, itu boleh di kolom komentar. Langsung aja tulis pertanyaannya. Jadi
enak banget ya kalau misalnya kita udah F ya, bisa bolak-balik gitu ya, bahkan bisa sampai buka usaha. Tapi dari S9 langsung ke F itu Bisa nggak nggak? bisa ya? Oh, nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Harus ke E7 dulu. Jadi E7 Ke itu S7 dulu. jembatan lah. Batu Nah, loncatan. gitu. Ini ada Ke pertanyaan E7 nih. dulu. E7 juga harus 5 tahun dulu E7 baru bisa ke F2. Oh gitu. Dari kesunyian, titik kesunyian, biaya yang harus dikeluarkan untuk kerja di Korea berapa banyak kira-kira Kak, katanya. Variatif ya Mas Malik, tergantung LPK gitu kan. Kalau kita ikut LPK ya lebih mahal, kalau kita mandiri ya lebih murah sih gitu kan. Kalau mandiri berapa Mas Malik kira-kira? Oh, mandiri 15 juta juga cukup kayaknya. Iya Ya. cukup ya, 15 juta juga cukup. 15 juta juga cukup. Apa Tapi sih yang mahal? gitu, Tiket aja. Tiket kan sama tiket prelim, prelim paspor, sekarang gratis katanya gitu kan. gratis. Oh. Kalau nggak salah. Itu medical check up gitu. Ya paling tidak 15 juta harus disiapin. 15 Ya. juta. Kalau di Paling LPK murah loh itu. Ke Taiwan itu bisa uh-uh. nyampe 70, 80. Oh, Masya Allah, mahal banget. Iya, 15 karena mereka juta juga masih 1 bulan udah pelunasan gitu Balik kan ya, ya. balik Jadi modal. udah balik modal 1 balik bulan kerja modal. di sini gitu. Jadi gimana, makin berminat kerja di Korea gitu kan. Ya, yang penting teman-teman banyakin informasi aja dulu ya. Terus googling sana sini. Follow orang-orang yang kerja dan tinggal di Korea kayak Kak Malik nih. Follow TikToknya tuh, mulai banyak informasi tentang upgrade dari S9 ke E7 dan sebagainya tentang kehidupan di Korea tentunya. Juga Kang Syarif juga nih sering Iya, sharing-sharing. Instagram saya di Syarif_Semulsal99 itu ada info-info negatif tentang Korea, positif tentang Korea, ada semua di situ. Masih 20 tahun emang. Siapa? Kang Mas Syarif. Arif kok semulsal? Saya usianya Kenapa semulsal? 24 tahun. Alhamdulillah. Jadi itu ya yang tadi tanya, kalau mandiri sekitar 15 juta, kalau ikut LPK kayaknya di range antara 30 jutaan lah kalau nggak salah. Karena LPK sendiri itu kan harus membayar gedung, harus membayar listrik, guru, segala macam itu kan. Ya yang ngajarin. Iya. Terus juga kita bakal diantar ke sana kemari gitu kan, ke tempat ujian, ke tempat prelimnya segala macam pakai mobil LPK. Tapi kalau pikir-pikir udah enak ya, berarti ya udah kita tinggal jalan aja. Gimana ya cara bekerja di sana? Oh gitu, cara bekerja di sana ya ikut itu program dari pemerintah namanya G2G Korea Selatan. Itu pantengin aja Kak Instagramnya, ini saya tulis ya, @bp2mi. Waduh, nanti muncul dia kalau disebut, takutnya nggak terima. BP2MI itu di situ bakal ada ujiannya kapan gitu, persyaratannya apa aja gitu kan. Sekedar info sih, kalau persyaratan kerja di Korea mudah ya. Usia 18 sampai 39 tahun, pria, wanita, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, minimal lulus SMP, dan nggak ada persyaratan tinggi badan, nggak ada nilai matematik, itu kayaknya mudah banget persyaratan kerja di sini. Dan harus lulus ujian bahasa Korea. Plus sabar. Karena apa? Mayoritas PMI di sini itu katanya bosen banget ditanyain apa Mas Malik? Kapan terbang sama tetangga dia? Iya gitu, kapan terbang? Gimana Mas Malik? Ada yang mau ditambahin lagi? Terakhir mungkin ini 5 menit menuju jam 6 iya, ya. saya bukan mau ngojok-ngojok atau apa ya. Sekarang kita perhatikan diri kita,
terus perhatikan apa yang kita akan hadapi ke depan. Maksudnya gini loh, kalau kalian merasa betah tinggal di Korea, jangan hanya mikirin kalian sendiri, pikirin juga keluarga gitu. Keluarga di rumah emang nggak apa-apa tuh LDRan tahunan gitu kan, pastilah ada sisi nggak enaknya gitu. Dan kata Ustadz juga, setan itu datang nggak hanya ke kitanya, tapi juga ke kedua belah pihak gitu. Jangan sampai karena LDRan itu banyak yang ya nauzubillah bercerai semacam kayak gitu. Jadi pikirkan juga keluarga. Saya mengimbau, mari gitu, bukan mari ya, kalau misalnya masih betah di Korea, cobalah upgrade, cobalah berjuang untuk mendapatkan visa E7. Gimana caranya? Yang pertama itu, mending kalian belajar lagi bahasa Korea, dapetin tes sertifikat topik atau ikut belajar di KIIP. Itu aja saran saya. Selama ini yang membantu poin untuk bisa terus tinggal di Korea, supaya poinnya itu yang sangat membantu itu dari KIIP. Kenapa? Sertifikat KIIP itu nggak ada kadaluarsanya. Beda dengan sertifikat topik, hanya berlaku selama 2 tahun. Kalau udah 2 tahun, kita harus ujian lagi, dapetin sertifikat lagi. Tapi kalau ujian terus, kadang-kadang kemampuan kita kan nggak mudah lagi, kadang-kadang juga susah juga untuk mendapatkan nilai yang diinginkan gitu. Nah, benar-benar. Masya Allah, ini kalau jadi terlihat ya sangat visioner. Jadi benar-benar mikirin keluarga ya teman-teman. Gak hanya mikirin diri sendiri di sini ya, keluarga juga mantap Mas Malik. Iya, itu aja mungkin dari saya. Gimana dari situ ada pertanyaan Mbak Rahma? Oh, nggak ada, udah. Mungkin kita tutup aja ya. Terima kasih banyak Kang Malik atas waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Rahma. Baik. Ya, terima kasih banyak Mas Malik yang sudah bersedia bergabung bersama PKS Korea Selatan untuk siaran live mengedukasi tentang upgrade visa ke E7. Gimana nanti, apakah mau diadain sesi F2 itu nantilah, tunggu nanti. Terima kasih banyak Mbak Rahma yang sudah menemani saya menjadi host. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ditunggu selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Rahma, Mas Malik, semoga sehat selalu. Salam buat Kang Aji. Iya, siap. Kang Aji nggak boleh disatuin ya bacanya, Kang Aji. Artinya jadi lain. Mas juga sama kan, nggak boleh juga. Mas Haji jadi lain. Iya, yang di Indonesia penasaran kenapa gitu kan Kang Aji. Kang Aji nggak boleh disatuin. Jangan. Siapa? Kalau Mas Aji itu harus dipisah, Mas Aji ya. Gitu ya. Iya, jadi Mas Aji. Jangan disambung Mas Aji gitu. Jangan penasaran di Indonesianya. Oke. Kita tutup dulu ya. Kita sudah ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak yang udah gabung. Ya, terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Tunggu next season. Amin. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Ya.